Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Saprita, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas 10 SMA Negeri 3 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan materi keanekaragaman hayati. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Baik, agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, kita belajar, kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran juga, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, sambil menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ibu persilakan kalian untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Seperti biasa, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian, tapi sebelum itu kalian kondisikan dulu kelasnya. Kalau ada sampah dan kertas-kertas yang ada di bawah bangku, silakan diambil dan dibuang, dibereskan ya. Ya, sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa keterangannya? Hanya Danu? Ibu akan memberikan kalian soal pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Link soal sudah Ibu bagikan ke grup biologi. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Sudah dikerjakan? Hari ini kita akan mempelajari materi keanekaragaman hayati. Tapi sebelum kita mempelajari materi tersebut, Ibu akan bertanya, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Virus. Coba, siapa yang tahu? Apa itu virus? Ya, silakan Repa. Virus adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang bisa dikristalkan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk si Repa. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa, Nana? Durian. Siapa yang suka makan durian? Yang nggak suka banyak ya? Nah, kalian liatin ciri-cirinya beda nggak itu? Beda. Tapi ini semuanya durian kan? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Iya, gennya. Siapa yang jawab, Henry ya? Iya, warnanya, gennya. Bisa terlihat ya? Ada durian montong, ada durian ini durian nomor 6 ini khas Kalimantan ya? Pernah nggak? Iya, itu khas Kalimantan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah pembelajaran kalian dapat mengelompokkan
konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem dengan tepat. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran, kalian juga akan bisa menganalisis konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem dengan tepat. Yang Ibu juga nanti akan menilai dari keaktifan kalian di kelas, baik itu dari diskusinya, presentasinya, terus pembelajaran, proses pembelajaran kalian di kelas, apakah seberapa paham kalian. Nanti terakhir juga ada post test yang kalian kerjakan seperti tadi, yang linknya akan Ibu bagikan ke grup biologi. Kita menayangkan sebuah video, silakan kalian pahami dan cermati videonya. Perhatikan ya Nak ya, nanti di sini ada pertanyaan yang harus kalian pahami. Silakan ditonton. Hayati sering juga disebut biodiversitas. Biodiversitas berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan diversitas atau diversity yang artinya keanekaragaman. Jadi biodiversitas atau keanekaragaman hayati dapat kita definisikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup di permukaan bumi. Keanekaragaman hayati dapat kita bagi dalam tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati di tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam satu spesies. Dua individu dapat dikatakan berasal dari spesies yang sama apabila kedua individu tersebut dapat dikawinkan dan menghasilkan keturunan. Contohnya tanaman pisang. Pisang ternyata bervariasi gennya, sehingga menghasilkan beberapa varietas seperti pisang raja sere, pisang tanduk, dan pisang raja. Sehingga mendukung berbagai macam organisme. Ya, itulah videonya. Jadi ternyata Indonesia ini nomor 2 terkaya keanekaragaman hayatinya ya, tingkatnya ya. Brazil berarti paling tinggi. Nah, dari tayangan video tadi kalian pasti muncul pertanyaan tadi. Bagaimana sih cara mengelompokkan antara hewan yang satu dengan yang satunya, atau membedakan ini tingkat jenis atau tingkat gen atau tingkat ekosistem. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan kalian bagi kelompoknya, tapi harus homogen ya, laki-laki dan perempuan. Tapi untuk lebih biar nggak memakan waktu, yang berdekat saja, mejanya nanti didekat-dekatkan, tapi harus ada laki-laki dan perempuannya. Silakan sekarang bagi kelompoknya. Sepertinya kalian sudah menyusun bangku dan mejanya, berarti kalian sudah siap untuk melakukan diskusi tentang keanekaragaman tumbuhannya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Untuk instruksinya, yang pertama, kalian baca dan pahami petunjuk dari langkah-langkah yang ada di LKPD. Yang kedua, lakukan pencarian informasi terkait permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Kalian bisa menggunakan buku yang ada pada kalian atau membawa handphone nggak? Membawa. Kalian bisa berselancar untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya di dunia maya. Paham? Terus yang ketiga, lakukan diskusi dengan teman sekelompoknya. Diskusikan, usahakan aktif ya, karena Ibu juga akan menilai keaktifan kalian ketika diskusi. Dan yang terakhir, nanti setelah ada hasil dari diskusi itu, kalian presentasikan maju ke depan satu-satu bersama membuat close dari styrofoamnya ya. Dan terakhir, waktu Ibu kasih 40 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan sekarang. Mana? Ada kendala?
Ya benar. Keanekaragaman ekosistemnya pilih. Ini jangan di gini nempelnya, nah ini di sini karena ini double tip, jadi dia di sini. Coba cari lagi yang lain. Ada kendala untuk kelompok 5? Bisa dikerjakan ya? Ya, buka aja buku-bukunya, terus handphonenya dikeluarin aja nggak apa-apa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya agar bisa didapat informasinya. Berarti tidak ada kendala ya, bisa ya ngerjakannya. Oke, untuk kelompok 2 bisa? Ya, ini diisi yang ini. Nah. Ini untuk kacang-kacangan ini ya. Cari aja di buku, buka bukunya. Kalau masih enggak ini bukunya masih tidak menemukan jawaban, kalian bisa browsing dari handphone kalian. Waktu berjalan sudah 30 menit. Masih ada 10 menit lagi. Bagaimana, udah selesai belum? Belum Bu, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ya? Oke, 10 menit lagi. Kelompok berapa yang belum? Ya, kelompok 4 ya. Waktu sudah habis. Kelompok mana yang mau pertama sekali untuk tampil, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh Yoga. Baiklah, soal nomor 1, analisis persamaan dan perbedaan dari gambar ikan di atas. Isilah persamaan dan perbedaannya ke dalam tabel di bawah ini. Persamaannya yaitu dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan habitat di air tawar. Perbedaannya warna tubuh. Soal kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Apakah gambar pada soal nomor 1? Yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk soal nomor 2, apakah ketiga gambar di atas adalah tanaman yang sama? Jawabannya tidak. Apa nama tanaman tersebut? Untuk gambar A, itu kacang panjang. Gambar yang B, kacang buncis. Yang C, kacang hijau. Bandingkan ketiga tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh Yoga. Baiklah, soal nomor 1, analisis persamaan dan perbedaan dari gambar ikan di atas. Isilah persamaan dan perbedaannya ke dalam tabel di bawah ini. Persamaannya yaitu dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan habitat di air tawar. Perbedaannya warna tubuh. Soal kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Apakah gambar pada soal nomor 1? Yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk soal nomor 2, apakah ketiga gambar di atas adalah tanaman yang sama? Jawabannya tidak. Apa nama tanaman tersebut? Untuk gambar A, itu kacang panjang. Gambar yang B, kacang buncis. Yang C, kacang hijau. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Untuk kolasenya akan dijelaskan oleh Revalia. Oke, ini hasil kolase dari kelompok kami. Keanekaragaman tingkat gen ada cabai
merah panjang, cabai hijau, cabai rawit, terong panjang dan terong hijau, labi, kura-kura dan penyu, ayam hias, ayam kate, ayam jago, ayam kampung, dan ayam negeri. Keanekaragaman tingkat spesies jenis ada nangka, sukun, dan keanekaragaman tingkat jenis ada nangka, ada sukun, ada pohon aren, kelapa, dan sawit. Keanekaragaman tingkat ekosistem ada sawah dan laut. Sekian dari presentasi kolase kami. Ada yang bisa bertanya? Ya, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok berapa? Sebutkan kelompoknya, namanya. Ya, silakan. Saya Bu. Ya. Saya Rani dari kelompok 4 ingin menanyakan apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya keanekaragaman hayati. Ya. Oke, kelompok 1 silakan jawab dari pertanyaan Rani. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Rani. Manfaat keanekaragaman hayati adalah menyediakan bahan tekstil atau sebagai sumber sandang manusia. Karena keanekaragaman hayati dapat menyediakan kapas, sutra, kulit wol, serta kulit kayu. Bulu hewan yang dapat digunakan sebagai bahan tekstil untuk kebutuhan pakaian manusia. Oke, Rani, sudah jelas atau belum? Saya jelas dari jawaban dari Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Tika dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk mengatasi penggunaan keanekaragaman hayati. Ya, silakan kelompok. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kita. Melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan, mencegah kebakaran hutan, dan tidak berburu satwa langka. Bagaimana Pika? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari kami? Sebelum teman kalian balik ke bangkunya masing-masing, nggak ada lagi pertanyaan ya? Oke, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudara Mawar Indah. Baiklah, saya akan membacakan presentasi tentang hutan Kalimantan. Ciri-cirinya: 1. Pohon tidak tinggi daun lebat. 2. Kelembapan udara tinggi. 3. Memiliki vegetasi tanaman berlapis. 4. Sinar matahari tidak mau menjangkau dasar hutan. 2. Ciri-ciri gurun pasir di Dubai. 1. Keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. 2. Intensitas panas matahari yang tinggi. 3. Kecepatan penguapan. 4. Kelembapan udara sangat rendah. Yang 3. Sawah bertingkat di Bali. 1. Ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di daratan tinggi. 2. Adanya makhluk hidup yang beradaptasi dengan dataran tinggi atau pegunungan. 3. Areanya berlumpur dan juga selalu digenangi air. 4. Biasanya akan ditumbuhi tanaman padi yang kemudian bisa dipanen tergantung musimnya. Keanekaragaman tingkat gen, di sini ada ayam kampung, ayam merah, ayam hias. Di sini ada penyu, ada kura-kura. Di sini keanekaragaman tingkat ekosistem, ada padi. Ini ada pantai dan laut. Baik, siapa yang mau bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa iklim bisa mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena nantinya flora dan fauna akan mampu hidup di wilayah yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.
Dari jawaban kami jelas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Semua kelompok sudah maju ke depan dan telah mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Tadi sangat menarik sekali ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Perwakilan saja. Untuk kelasnya nanti dikumpulkan juga. Silakan kembali ke tempat masing-masing karena diskusinya sudah berakhir. Ibu akan memberikan pendalaman materi tentang keanekaragaman hayati. Silakan kalian perhatikan dan cerna apa yang Ibu sampaikan. Jadi keanekaragaman hayati ini adalah sebuah peristiwa atau persamaan dari dan perbedaan antara makhluk hidup, baik dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Tingkat keanekaragaman hayati ini ada berapa, Nak? 3. Yang pertama ada terus dan jenis. Jadi ada 3 tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ini apa ini, Nak? Ikan koi. Sekarang Ibu tanya, ini termasuk keanekaragaman apa? Ikan koi. Siapa yang ini bilang gen? Tunjuk tangan. Yang bilang ikan koi ini keanekaragaman jenis, tunjuk tangan. Berarti sudah paham semua bahwa ini adalah tingkat gen. Oke. Kalau ini ada pohon kelapa, pohon aren, ada pohon pinang. Ini termasuk keanekaragaman tingkat jenis, benar sekali. Jadi selain ini ada lagi nggak? Apa? Bukan, dari tingkat jenisnya. Apa contoh lainnya? Iya, sukun tadi. Apa lagi tadi? Nangka. Terus terus tahu cempedak ada? Ya, cempedak juga masuk. Sedangkan kalau yang ini ekosistem, ada terumbu karang, ada sawah. Apalagi, Nak? Ekosistem apa lagi? Gurun tadi ya. Oke. Jadi sampai di sini pasti sudah paham. Ini termasuk juga komponen abiotik dan biotiknya saling interaksi sehingga dikatakan ekosistem terumbu karang atau ekosistem sawah. Lanjut ya. Nah, ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, gen, dan spesies. Jadi kesimpulan dari tingkat gen itu, dia itu tidak ada 2 individu yang mempunyai susunan faktor genetik yang sama. Jadi genetiknya itu tidak sama. Kayak durian tadi, ada durian montong, ada durian Medan, ada durian Musangking, durian apa lagi tadi? Ada durian Kalimantan, yang Kalimantan merah itu tadi kan? Oke. Adanya variasi bentuk dan warna akibat pengaruh dari gennya. Makanya tadi ada yang berwarna-warni tapi jenisnya sama. Sekarang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi ini kesimpulannya adalah keanekaragaman tingkat individu jenis menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Tapi masih dalam satu kelompok. Contohnya apa tadi? Pinang, pohon aren, kelapa, apa lagi? Sawit boleh. Terus tahu nggak yang pohon nipah?
Nah, itu juga termasuk dari jenis mereka. Kalau ekosistem, kesimpulannya adalah adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan biotiknya. Abiotik apa? Yang tidak hidup ya, kayak batu, pasir. Kalau biotik, makhluk hidupnya. Oke. Itulah penjelasan dari keanekaragaman hayati. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, kalau paham semua, Ibu akan memberikan post test untuk kalian. Silakan keluarkan HP-nya. Link sudah Ibu kirim ke grup biologi kita. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Kerjakan sekarang ya. Ada kendala? Selesai? Ya. Sudah ya? Oke, silakan simpan kembali HP-nya. Sampai di sini, siapa yang mau memberi kesimpulan tentang pembelajaran keanekaragaman hayati kita hari ini? Siapa yang bisa? Iya. Ya, Rani, silakan. Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Iya, benar sekali, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rani. Untuk minggu depan, kalian pelajari tentang dunia tumbuhan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, setidaknya kalian tahu materi yang akan kita pelajari. Terus untuk PR di rumah, tadi kan sudah Ibu bagi kelompok masing-masing. Per kelompok itu kalian buat video pendek tentang keanekaragaman hayati. Kalian usahakan pakai aplikasi Canva bisa atau CapCut ya. Ya, itu bisa semua kan menggunakannya. Kumpulkan hari Senin berikutnya. Terus ada yang ingin ditanyakan tentang tugas di rumah? Tidak ada kan? Paham semua kan? Nanti tinggal WA Ibu kalau misalkan ada kendala. Dan yang terakhir, tetap ceria, tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya di kelas ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Kawan-kawan, kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya.